Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Abdul Hanifsin. Kali ini saya akan membahas tentang kasus menikah beda agama dalam perspektif usul fikih. Ya, kasus menikah beda agama dalam perspektif usul fikih. Pernikahan beda agama dalam perspektif usul fikih merupakan topik yang kompleks dan sering diperdebatkan di kalangan para ulama. Secara umum, usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang sumber-sumber hukum Islam dan metodologi penetapannya. Dalam konteks pernikahan beda agama, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dasar hukum. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang mengatur tentang pernikahan seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik. Hal ini menjadi dasar bagi banyak ulama untuk mengatakan bahwa pernikahan beda agama khususnya antara muslim dan non-muslim adalah haram. Namun ada juga pandangan yang lebih fleksibel, terutama dalam konteks pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab, Yahudi dan Kristen. Ada perbedaan pendapat ulama. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan beda agama. Sebagian ulama berpegang pada pendapat yang ketat, menganggap bahwa pernikahan beda agama tidak sah dan haram. Sementara itu ada juga ulama yang berpendapat bahwa pernikahan dengan ahli kitab diperbolehkan dengan syarat tertentu seperti menjaga keimanan dan pendidikan anak. Yang ketiga, aspek sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang plural, pernikahan beda agama seringkali terjadi. Aspek sosial dan budaya juga mempengaruhi pandangan terhadap pernikahan ini. Di beberapa negara, pernikahan beda agama dapat diterima secara sosial, sementara di negara lain hal ini masih menjadi tabu. Ada implikasi hukum. Dari segi hukum, pernikahan beda agama dapat menimbulkan masalah, terutama dalam hal warisan, hak asuh anak, dan status hukum pasangan. Dalam banyak kasus, pernikahan ini tidak diakui oleh negara, yang dapat menyebabkan komplikasi hukum bagi pasangan. Yang kelima, pendekatan kontemporer. Dalam fikih kontemporer, beberapa ulama mencoba untuk memberikan solusi yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Mereka berargumen bahwa dialog antar agama dan toleransi harus menjadi bagian dari pendekatan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah topik yang sangat sensitif dan kompleks, baik dari segi hukum, sosial, maupun budaya. Dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan global, pernikahan beda agama menjadi semakin umum. Namun hal ini juga menimbulkan berbagai tantangan dan pertanyaan yang perlu dijawab. Toleransi dan keragaman. Dalam dunia semakin terhubung, toleransi terhadap perbedaan agama menjadi sangat penting. Pernikahan beda agama dapat dilihat sebagai simbol dari keragaman dan penerimaan. Ketika dua individu dari latar belakang agama yang berbeda memutuskan untuk menikah, mereka tidak hanya mengikuti diri mereka secara pribadi, tetapi juga membangun jembatan antara dua komunitas yang berbeda. Ini menjadi langkah positif menuju pemahaman dan kerjasama antar agama. Yang kedua, pendidikan dan pembinaan anak. Salah satu tantangan utama dalam pernikahan beda agama adalah pendidikan anak. Pasangan yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda harus memiliki kesepakatan yang jelas mengenai nilai-nilai ajaran agama yang mereka akan diajarkan kepada anak mereka, kepada keturunan mereka. Implikasi hukum dan sosial. Dari segi hukum, pernikahan beda agama seringkali menghadapi tantangan, terutama di negara-negara yang memiliki undang-undang yang ketat mengenai pernikahan. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam hal pengakuan status hukum, hak asuh, dan warisan. Oleh karena itu, pasangan yang mempertimbangkan pernikahan beda agama perlu memahami dan mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi komplikasi hukum yang
mungkin timbul. 4. Peran ulama dan pemimpin agama. Peran ulama dan pemimpin agama sangat penting. Mereka dapat memberikan panduan dan nasihat yang bijaksana kepada pasangan yang ingin menikah beda agama. Dialog antar agama yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mengurangi ketegangan yang mungkin muncul akibat perbedaan keyakinan. Yang kelima, keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Dalam menghadapi perbedaan agama, penting untuk menentukan keseimbangan antara menghormati tradisi dan membuka diri terhadap modernitas. Masyarakat harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai yang tidak ada. Ini memerlukan pendekatan yang bijaksana dan inklusif, di mana semua pihak dapat merasa dihargai dan diakui. Menurut pandangan saya, pernikahan beda agama bukanlah pilihan yang tepat bagi seorang muslim, walaupun dalam fikih klasik terdapat kebolehan terbatas bagi laki-laki muslim untuk menikahi perempuan ahlul kitab. Saya melihat zaman sekarang jauh berbeda dengan zaman masa dahulu. Perbedaan nilai, cara ibadah, dan pengaruh lingkungan sangat berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Bagi saya, pernikahan bukan hanya sekadar hidup bersama, tetapi membangun keluarga yang sejalan dalam keyakinan dan tujuan hidup. Jika dari awal sudah berbeda akidah, maka fondasi utama rumah tangga akan rapuh. Anak pun bisa mengalami kebingungan dalam hal keagamaan, dan suasana rumah sulit terjaga dalam satu visi iman. Oleh karena itu, saya pribadi berpendapat bahwa pernikahan beda agama sebaiknya dihindari. Lebih baik mencari pasangan yang seiman sehingga keluarga bisa dibangun dengan dasar kepercayaan yang sama, ibadah sejalan, dan pendidikan anak yang konsisten sesuai ajaran agama. Selanjutnya ya, menikah beda agama dari perspektif ahli fikih. Menikah beda agama merupakan isu yang kompleks dalam perspektif fikih. Dalam Islam, pernikahan diatur oleh syariat yang mengedepankan kesesuaian agama antara pasangan. Ahli fikih umumnya berpendapat bahwa seorang muslim diperbolehkan menikah wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, tetapi ada syarat dan konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pernikahan beda agama dapat menimbulkan tantangan dalam hal praktik ibadah dan pendidikan anak. Dalam konteks ini, fikih menekankan pentingnya menjaga identitas agama dan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Ahli fikih juga mengingatkan bahwa pernikahan harus didasarkan pada saling pengertian dan toleransi, serta komitmen untuk menjalani kehidupan beragama yang harmonis. Kedua, dari segi hukum, pernikahan beda agama seringkali menghadapi kendala dalam pengalaman legalitasnya, terutama di negara-negara dengan hukum yang ketat mengenai pernikahan. Di Indonesia misalnya, pernikahan beda agama tidak diakui secara resmi oleh negara, sehingga pasangan yang menikah harus mencari solusi alternatif seperti menikah secara agama dan kemudian mendaftarkan pernikahan mereka di lembaga yang sesuai. Ketiga, dampak sosial dan psikologis juga perlu diperhatikan. Pasangan yang menikah beda agama seringkali menghadapi stigma dari masyarakat yang dapat mempengaruhi hubungan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memiliki komunikasi yang baik dan dukungan dari keluarga serta komunitas. Pandangan ahli fikih tentang menikah beda agama. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita beda agama. Dalam Al-Quran terdapat ayat melakukan memperbolehkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab seperti yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 5. Sebagian besar ulama sepakat bahwa pernikahan ini diperbolehkan, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi seperti menjaga identitas agama dan tidak mengabaikan tanggung jawab dalam mendidik anak. Selanjutnya, pengalaman hidup tentang pernikahan beda agama. Saya pernah memiliki teman dekat sejak SMA. Kami tumbuh di lingkungan yang cukup beragam, ada yang muslim, Kristen, Hindu, dan bahkan tidak beragama. Teman saya ini beragama muslim sedangkan pasangannya seorang Kristen. Awalnya hubungan mereka tampak berjalan baik, saling menghargai perbedaan dan menghindari topik sensitif soal agama. Namun ketika mulai
membicarakan pernikahan, berbagai persoalan mulai muncul. Pihak keluarga dari keluarga kedua belah pihak menanyakan tentang kesepakatan anak, hingga tata cara pernikahan pun sendiri. Dari situ saya belajar ternyata masalahnya bukan soal cinta ataupun rasa saling suka, tapi juga soal agama dan aturan agama yang dipegang masing-masing. Mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon diperbaiki, bisa di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.